Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di kesempatan video kita kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada bab 8, Sehatlah Ragaku, pada teks garuk-garuk, halaman 181 sampai dengan 187. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, pada awal bab 8 kali ini, Sehatlah Ragaku, anak-anak dapat melihat gambar yang ada di depan awal bab 8 ini. Nah, di sana terlihat anak-anak yang rajin berolahraga dan makanan-makanan sehat. Nah, anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita pada bab 8 kali ini, setelah anak-anak mempelajari bab 8 ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh di dalam cerita, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks, membedakan informasi, fakta, dan opini, dan menulis dengan struktur awal, tengah, akhir, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah anak-anak semua, mari kita siap-siap belajar. Anak-anak semua, perhatikan judul bab ini, Sehatlah Ragaku. Apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan raga? Anak-anak semua, kesehatan itu sangat penting, tetapi kita sering terlupa menjaganya. Setelah jatuh sakit, barulah kita menyesal. Siapa di antara kalian yang pernah sakit? Sakit apa? Apakah waktu itu kalian harus minum obat atau bahkan dirawat di rumah sakit? Apakah kalian tahu penyebab sakitnya? Nah anak-anak semua, semoga kalian sudah pulih sepenuhnya dan kita semua selalu sehat. Nah anak-anak semua, mari kita baca cerita garuk-garuk di bawah ini dengan nyaring secara bergantian. Perhatikan intonasi kalian saat membaca. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait cerita ini. Garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah Baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi. Itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan panganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih setoples berisi kerupuk itu. Dul, aku melihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku.
menggoda Sagoy. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek. Tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang mereksa Kidul menyapa dengan ramah. Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur? Udang? Tiba-tiba, Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. Jadi, bukan karena tidak mandi, tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun, bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Nah, anak-anak semua, pastikan kalian memahami cerita yang berjudul Garuk-Garuk dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, apakah ide pokok cerita ini? Pertanyaan yang kedua, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Yang ketiga, di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Yang keempat, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Yang kelima, mengapa Kidul tidak suka mandi? Nah, anak-anak semua, setelah anak-anak memastikan memahami cerita yang berjudul Garuk-Garuk, marilah kita jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah ide pokok cerita ini? Ide pokoknya adalah mandi menjaga tubuh bersih dan bebas dari kuman. Pertanyaan yang kedua, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini adalah Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Fahmi, Kidul, dan Sagoy berkumpul di rumah Fahmi. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Mereka suka berkumpul di tempat itu karena tempatnya luas dan banyak makanan. Yang kelima, mengapa Kidul tidak suka mandi? Kidul tidak suka mandi karena bosan gerakannya begitu-begitu saja. Nah, anak-anak hebat semua, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6, 7, dan 8. Nomor 6, menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Jelaskan pendapat kalian. Yang nomor 7, apa yang disampaikan Dokter Tuti tentang alergi Kidul? Nomor 8, apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Alergi apa? Bagaimana tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Nah, anak-anak,
Adapun yang kita dapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata alergi. Alergi diartikan yang pertama, perubahan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit. Yang kedua, artinya adalah keadaan sangat peka terhadap penyebab tertentu. Misalnya zat, makanan, serbuk, keadaan udara, asap, dan sebagainya, yang dalam kadar tertentu tidak membahayakan untuk sebagian besar orang. Nah, anak-anak, mari kita jawab pertanyaan nomor 6, 7, dan 8. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Jelaskan pendapat kalian. Saya tidak setuju karena meskipun kita sedang libur, kita harus mandi secara teratur supaya tubuh kita bersih dan bebas dari kuman. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Apa yang disampaikan Dr. Tuti tentang alergi Kidul? Dr. Tuti menyampaikan bahwa alergi Kidul bukan karena tidak suka mandi, tetapi karena alergi terhadap udang papai. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Alergi apa? Bagaimana tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Bapak contohkan, yaitu alergi udara dingin. Ketika gejala alergi kambuh, maka saya akan menggunakan baju hangat dan berusaha sebisa mungkin menghangatkan diri supaya gejala gatal-gatalnya tidak semakin parah. Nah, anak-anak semua, kita lanjut untuk menulis. Anak-anak, perhatikan kembali cerita garuk-garuk di atas. Perhatikan masalah yang dialami tokoh-tokohnya. Setelah itu, salin dan lengkapi tabel berikut ini ke buku tulis kalian. Nah, anak-anak bisa lihat tabel berikut ini. Di sana ada judul cerita, tokoh utama, tokoh pendukung, hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh utama, alasan tokoh menginginkannya, tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya. Nah, anak-anak, coba anak-anak salin dan mari kita lengkapi tabel berikut ini. Yang pertama, judul cerita, yaitu garuk-garuk. Tokoh utama adalah Kidul. Tokoh pendukung yaitu Sagoy, Fahmi, Kak Asih, Ibu, dan Dr. Tuti. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh utama yaitu Kidul tidak ingin mandi. Kidul ingin terus makan rempeyek. Alasan tokoh menginginkannya yaitu Kidul tidak ingin mandi karena gerakannya membosankan. Kidul ingin terus memakan rempeyek karena rasanya enak. Tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya ialah Kidul tidak mandi, maka ia menghindar dari kakak Asih, salah satunya dengan cara belajar di rumah Fahmi. Kemudian Kidul ingin terus memakan rempeyek, maka ia membawa pulang rempeyek. Hal yang membuat tokoh tidak mendapatkan keinginannya yaitu Kidul tidak mandi, tetapi Kak Asih selalu menginginkan Kidul untuk mandi. Apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya? Jelaskan. Tidak, karena ternyata Kidul tetap harus mandi. Kata Dr. Tuti, kita harus mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Yang kedua, tidak, karena ternyata Kidul alergi terhadap udang yang ada di rempeyek. Nah, anak-anak semua, dengan anak-anak membaca cerita garuk-garuk, kalian belajar
mengidentifikasi masalah yang dialami tokoh cerita. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.